Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, anak-anak semua. Alhamdulillah di siang hari yang cerah ini kita masih bisa bertemu dan melaksanakan KBM ya, kegiatan belajar mengajar di hari Senin ini. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman, anak-anak semua? Sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya dari ketua kelas untuk bisa memimpin doa bersama terlebih dahulu, agar kegiatan proses belajar mengajar kita menjadi lebih barokah dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, disilahkan ke ketua kelas. Duduk siap, berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. amin. Pak izin Pak. Amin. Oh iya, silahkan. Ya, silahkan. Sebelum kita berlanjut lagi kepada pembahasan materi, saya akan mengecek dulu kehadiran dari anak-anak yang sekarang tidak hadir ataupun belum hadir. Pertama, Abdurrahman. Kedua, Abdul Muiz ada? Oh iya, hadir ya. Terus selanjutnya Muhammad Nurpalah. Hadir Pak. Hadir. Sultan Tirta. Sakit Pak. Sakit. Oh iya. Dari hari apa sih sakit itu? Dari kemarin Pak. Kemarin sakit apa ya? Ada yang tahu? Tipes kayaknya Pak. Tipes, ya Allah. Alangkah baiknya ketika kita mendengar ataupun mengetahui teman, saudara, orang tua, keluarga kita sedang sakit, kita berikan hadiah ataupun doa gitu ya. Ya, kita kirimkan hadiah untuk teman kita yang sedang sakit. Allah hadinya wa lakunatin sholihah khususan ila hadrati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti jumlahnya semua ada 38 orang dan yang sakit ada 2 orang, Rina dan Sultan. Ya. Selanjutnya hari ini kita akan membahas materi tentang akikah dan kurban. Sebelum kita membahas materi, ada yang bisa membacakan dalil ataupun Al-Quran tentang kurban dan akikah itu sendiri? Saya Pak. Ya, silakan Abdurrahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Tar dulu. Bareng-bareng enak ya kayaknya ya? Ya udah bareng-bareng aja Abdurrahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma dakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bi al dalikum fisqa.
Al-yauma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Famanitturra fi makhmasatin ghayra mutajanifil lis fa innallaha ghafurur rahim. Ya, dibaca sendiri baru Abdurrahman, silahkan. Sendirian, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadhihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisqun al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Masya Allah, kelas 9 udah bagus ya bacaannya, alhamdulillah. Selanjutnya itu kan tadi sudah ya buat dalil Al-Qur'annya. Nah, sekarang kita baca tadi Bapak sudah menuliskan dalil tentang kurban dan akikah, yaitu hadis dari Ahmad dan Hakim. Bisa dibaca ya, di sebelah kiri ada kelihatan? Ya, bareng-bareng ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun hunna alayya faraidho wa hunna lakum tatawwu'u al-witru wan nahru wa salatud duha. Ada yang tahu artinya? Belum tahu? Ya, jadi artinya itu 3 perkara yang bagiku hukumnya fardu, tapi bagi kalian hukumnya sunnah. Tatawwu itu artinya sunnah. Yaitu pertama al-witro, yaitu sholat witir. Yang kedua itu menyembelih udhiyah. Dan yang ketiga itu sholat duha. Review dari materi yang kemarin yaitu tentang sholat ya, sholat fardu dan sholat sunnah. Alhamdulillah sudah dibahas. Sekarang beranjak kepada materi tentang akikah dan kurban. Nah, ini masih ada hubungan antara sholat itu dengan penyembelihan kurban itu sendiri. Kalau misalnya sudah dicatat, nanti bisa dihapus ya ininya tulisannya. Kita akan masuk kepada materi. Ya, di sini di depan udah ada ya slide PPT-nya, akikah dan kurban. Di sini ada gambar nih, gambar apa ini? Orang lagi ngapain ya? Ada yang tahu? Menyembelih? Apa? Menyembelih sapi. Iya, ini sapi bukan kucing, beda. Kalau kucing gede kayak gini kan namanya singa. Namanya harimau gitu. Kalau ini namanya sapi. Iya, sapi. Bisa dilanjut ya. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya. Nah, ya next bisa.
Nah, ini kompetensi dasar, yaitu agar kalian bisa menyembelih kurban dan akikah secara benar. Nah, standar kompetensi dasar. Ya, terus lanjut. Yang lain sambil dibuka boleh buku paketnya ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait gambar yang ada di slide PowerPoint ini? Pak, yang mau tanya Pak. Ya. Itu hewan yang boleh untuk kurban hewan apa aja Pak? Ya, jadi amatilah gambar di bawah ini apa yang sedang dilakukan orang-orang yang ada pada gambar tersebut gitu ya. Terus ada pertanyaan, hewan apa saja yang boleh digunakan untuk berkurban? Di sini Bapak akan menanya balik ya. Di sini ada hewan apa aja yang dilihat di gambar? Itu sapi sama kambing Pak. Iya, berarti yang boleh buat kurban ada sapi, terus kambing. Terus kalau di Timur Tengah itu ada unta. Kalau misalnya mau ngikut boleh, berarti harus beli dulu untanya. Nah, tapi kalau pakai ayam enggak boleh, apalagi ayamnya ayam warna-warni, itu sangat enggak boleh gitu ya. Selanjutnya ya. Kerbau boleh juga. Selanjutnya boleh dilanjut. Nah, penyembelihan binatang. Penyembelihan itu artinya memutus jalan, makan, minum, napas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Jadi kalau si pisaunya itu nggak tajam, berarti itu nggak boleh, sama aja menyiksa binatang itu sendiri. Jadi harus diasah dulu. Selanjutnya, ya. Penyembelihan adalah memotong tenggorokan atau tempat perjalanan makan dan minum dengan maksud untuk melenyapkan nyawa atau roh binatang. Ya, bisa di next aja. Nah, ini kesimpulannya ya. Pengertian penyembelihan itu kesimpulannya pertama melenyapkan nyawa atau roh. Yang kedua, dengan cara memutus jalan makan, minum, atau kerongkongan dan nafas atau tenggorokan. Ketiga, dengan alat yang tajam. Terus yang keempat, sesuai dengan syariat Islam, karena kita beragama Islam. Kalau beda agama berarti sesuai syariat agama yang dianut. Selanjutnya. Nah iya, penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan. Kalau mematikan, binatang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dipukul, disabet dengan senjata tajam, disiram dengan air panas, atau dibakar. Misalkan ada ayam di jalan. Nah, ayamnya itu ketabrak kuda sakaratul maut. Nah, nanti ayam itu kalau kita ngelihat nih sebagai yang sudah belajar ataupun sudah tahu ilmunya, diapain kira-kira? Dibuangkah? Dibawa ke rumah dipotong? Apakah langsung dimasak, bisa dipotong dulu gitu? Potong dulu, Pak. Potong dulu. Sebelum dia mati apa sudah dia mati? Sebelum. Karena kalau sudah mati berarti si binatang itu menjadi bangkai dan tidak boleh dimakan. Karena bangkai itu yang boleh dimakan hanya ada dua. Satu bangkai belalang, yang kedua bangkai ikan. Ya, pinter. 9A emang the best nih ya. Kelihatannya sudah pada ngantuk ya, gara-gara emang siang panas cuacanya. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Mau? Boleh ya. Di sini saya punya ice breaking. Jadi gini, kita kan materinya tentang akikah dan kurban. Ada hewan akikah ya, dan kurban, sapi, unta, kerbau, dan kambing. Nah, kalau misalnya, satu lagi, ayam terakhir ya. Kalau misalnya disebutkan unta, berarti tepuk tangan 4 kali. 2, 3, 4. Kalau sapi berarti 3 kali. Tuh, 2, 3. Kalau misalnya kambing berarti 2 kali. Tuh, 2. Kalau misalnya
Kerbau berarti 1 kali. Terus kalau misalnya ayam setengah. Bisa dipahami? Bisa ya? Unta. Nah, sapi. Ayam. Sapi. Unta. Ya, ayam. Kambing. Ya, sapi. Ada yang kelebihan? Ada? Gak ada ya? Berarti semuanya konsen. Bisa dilanjut? Bisa. Ya, kita lanjut materinya. Ya, slide-nya silahkan. Nah, ini ada ya. Maka dari itu dalam melakukan penyembelihan tadi Rasulullah bersabda tentang sembelihlah dengan baik dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih. Nah, itu isi dari matan hadis ini gitu. Nanti di LKS ada bacaannya gini, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa ida qataltum fa ahsinu al qatlata wa ida dabahtum fa ahsinu dabha wal yuhidda ahadukum syafratahu falyaroh dabihatah. Nah, itu tadi ya. Terus dilanjut. Nah, cara menyembelih binatang. Di sini ada cara menyembelih secara tradisional. Cara menyembelih binatang dengan cara tradisional. Coba Muhammad Nurfalah bisa dibacakan slide-nya. Yang pertama itu menyiapkan terlebih dahulu lubang penampungan. Dari pertama ya, dari cara menyembelih binatang. Cara menyembelih binatang dengan cara tradisional yaitu penyembelihan dengan menggunakan alat tradisional atau secara manual, misalnya dengan pisau yang terbuat dari bambu, batu atau batu yang tajam. Cara menyembelih binatang secara tradisional adalah yang pertama menyiapkan terlebih dahulu lubang penampungan darah, yang kedua peralatan yang digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Ya, benar. Yang ketiga, binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri bawah. Ya, langsung slide-nya yang selanjutnya. Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. Selanjutnya, kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Ya. Selanjutnya mengucapkan basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, dan nafas serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Nah, ya, jadi gini ya, cara menyembelih binatang itu kalau kita mengikuti madhab Imam Syafi'i berarti harus 1 kali tarikan, harus putus tiga urat itu. Tapi kalau misalnya di madhab lain bisa membolehkan 2 kali, berarti sekali ditarik, diam dulu baru ditarik lagi. Tetapi apabila di madhab Imam Syafi'i kita harus 1 kali seret Bismillahirrahmanirrahim, langsung gituin, langsung di yang tajam lah pokoknya biar langsung putus gitu. Dalam artian bukan putus patah gitu, tapi terputus tadi dari tenggorokannya. Selanjutnya ya. Nah, tadi kan cara menyembelih dengan tradisional. Yang kedua ini menyembelih binatang secara mekanik. Bisa dibacakan oleh Abdurrahman. Dari cara penyembelih binatang, Pak.
Ya, dari cara menyembelih binatang secara mekanik. Cara menyembelih binatang secara mekanik yaitu penyembelihan dengan menggunakan mesin atau dengan alat modern. Kebutuhan pasar yang sangat banyak sehingga dapat memungkinkan untuk menyembelihan dengan mesin atau mekanik, proses lebih cepat dan praktis. Tata cara penyembelihan binatang secara mekanik adalah: A. Mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. B. Memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri dan mati. C. Dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelih dengan mesin yang sudah siap sebelumnya. D. Penyembelihan binatang dengan alat mekanik dibolehkan dan halal dagingnya asalkan memenuhi prasyarat dalam penyembelihannya. Iya. Jadi cara menyembelih binatang secara mekanik itu, jadi penyembelihannya dengan menggunakan mesin, bukan dengan pisau lagi, atau bukan dengan secara tradisional. Jadi dengan alat yang sudah canggih, sudah modern. Nah, biasanya kalau yang menyembelih dengan mekanik ataupun mesin itu kebutuhannya sudah banyak gitu kan. Buat binatangnya itu sudah banyak. Jadi nyembelihnya itu kalau satu-satu memakan waktu, makanya menggunakan alat yang canggih. Seperti misalnya pabrik nugget gitu kan, butuh ayam yang banyak, pasokan ayam yang banyak, berarti nyembelihnya itu sudah tidak dengan cara tradisional, tetapi sudah menggunakan mesin dalam artian mekanik. Nah, selanjutnya, syarat binatang yang disembelih. Syarat binatang yang disembelih adalah sebagai berikut. Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang darat yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. Ya tadi, kalau ada ayam yang sudah ketabrak motor atau mobil, keadaannya sakaratul maut, nggak buru-buru disembelih, dan dia sudah mati atau meninggoy, nah itu berarti nggak boleh diicip-icip, nggak boleh dimakan gitu. Jadi harus dibuang. Kalau mau dimakan, pas lagi kelepek sakaratul maut harus buru-buru dipotong. Nggak boleh dibiarkan meninggal gitu. Nggak boleh dibiarkan meninggoy gitu. Kalau bahasa zaman sekarangnya itu ya, anak-anak. Selanjutnya binatang yang akan disembelih adalah binatang darat yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Berarti kalau binatangnya haram, boleh apa enggak? Enggak boleh. Kayak apa binatang haram? Ada? Anjing. Ya, anjing, khinzir, ada kalbun. Kalbun anjing, khinzir, babi. Oi, gitu kan. Suaranya gitu kan ya. Ya, langsung bisa dilanjut. Jadi harus yang halal ya. Nggak boleh yang haram, nggak boleh. Syarat alat untuk menyembelih binatang. Nah, bisa dilihat. Pertama ada tajam. Kedua, tidak tumpul dan tidak runcing. Yang ketiga, terbuat dari besi, baja, bambu, batu, atau kaca. Terus bukan gigi, tulang, atau kuku. Berarti kalau nggak ada yang dari besi, baja, bambu, batu, atau kaca, jangan pakai yang terbuat dari gigi, tulang, atau kuku. Selanjutnya, ya, ketentuan cara menyembelih binatang. Cara menyembelih binatang yang benar ada ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu binatang yang dapat disembelih lehernya, diputus tenggorokannya, jalan napas, hulkum, dan diputus mari, tekak, tempat jalannya saluran makanan, tenggorokan. Binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya bisa dilakukan di bagian manapun asal matinya binatang karena luka tersebut. Lanjut. Ya. Nah, syarat orang yang menyembelih binatang itu harus beragama Islam atau ahli kitab. Tadi di ayat 5, kalau kita yang baca tadi itu ayat 3 surah Al-Maidah, menyebut nama Allah. Ya, bismillah, ya Allahu Akbar. Terus berakal sehat, berarti orang gila boleh apa enggak? Enggak boleh. Terus sudah mumayyiz. Sebagian ulama menyatakan bahwa menyebut nama Allah SWT tidak termasuk syarat apabila menyembelih binatang tersebut seorang muslim gitu ya. Nah, terus selanjutnya, sunnah dalam menyembelih binatang.
binatang dihadapkan ke kiblat, menyembelih pada bagian pangkal leher binatang. Nah, binatang ini ya misalnya ke kiblat ke sana, ke kulon bahasa Sunda nama mencek orang Sunda ke kulon. Berarti si binatang teh diarahin ke kulon, terus menyembelih di bagian pangkal leher, misalnya ini leher. Nah, di pangkalnya. Nah, terus jangan misalnya di mulutnya disembelihkan, itu namanya nyiksa. Kalau dipotong mulutnya doang misalnya gitu, enggak hidungnya doang gitu. Itu namanya nyiksa, enggak boleh. Terus Yang ketiga menggunakan alat yang tajam. Tadi pisaunya harus diasah dulu, pedangnya harus diasah dulu dengan 1 kali sayatan. Terus selanjutnya memotong 2 urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati atau meninggal, enggak boleh meninggoy. Selanjutnya, binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya membaca basmalah, membaca salawat Nabi, mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Selanjutnya bisa di slide lagi. Nah ya, selanjutnya bisa di ini. Nanti buat tugas terstrukturnya ya di akhir aja. Selanjutnya. Nah, kurban. Tadi udah dibahas ya gambarnya itu. Nah, lanjut. Nih bisa dilihat aja ya. Nanti Bapak kirimkan slide PPT-nya ke teman-teman supaya bisa dibaca-baca lagi ketika ada di rumah, supaya waktu kalian lebih termaksimalkan lagi, supaya literasi ataupun giat membacanya bisa lebih lagi. Nah, pengertian kurban nih. Kata kurban berasal dari kata apa? Kuroba yang berarti dekat atau pendekatan diri atau mendekatkan diri. Selanjutnya, sedangkan menurut syariat Islam adalah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada siapa? Ya, pintar. Selanjutnya, slide. Nah, kurban. Dilanjut. Nah, hukum kurban. Ada yang bisa ngebacain supaya gak ngantuk? Dibacain ya. Norpalah. Kurban adalah ajaran yang disyariatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka umat Islam diutamakan untuk melakukan syariat ini setiap tahun. Dah, taruh yang paragraf keduanya sama Abizar Al-Ghifari, silahkan dibaca. Abizar. Hukum melakukan kurban adalah sunnah muakkad dan wajib bagi orang yang bernazar untuk kurban. Ya, selanjutnya slide-nya. Ya, sejarah singkat, ya bisa dilanjut. Ya, jadi sejarah singkat itu kan ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang pernah Bapak bahas sebelum mata pelajaran. Waktu pelaksanaannya di tanggal berapa? 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha ataupun Idul Kurban atau hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, ini hadisnya ada. Bisa dibacakan oleh Stephen. Ya, Stephen silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mandabaha qabla sholati fa innama yadbahu li nafsihi wa man dabaha ba'da sholati warud bataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Ya, pintar. Selanjutnya artinya bisa dibaca oleh Andriansah. Silahkan. Artinya, barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya itu hanyalah penyembelihan untuk dirinya sendiri. Barang siapa menyembelih sesudah sholat dan khutbah, maka telah sempurna ibadahnya, sah kurbannya, dan telah sesuai dengan sunnah muslim. Ya, hadis riwayat Bukhari dari Bara bin Azib. Selanjutnya bisa Nah, amati gambar sapi berikut ini. Apakah lengkap anggota tubuhnya? Apakah kurus atau gemuk sapinya? Kurus, Pak. Kurus. Benar. Gemuk, Pak. Gemuk. Jadi kurus apa gemuk? Gemuk, Pak. Gemuk. Lengkap gak anggota tubuhnya? Lengkap, Pak.
lengkap ya, kakinya ada 4, kupingnya ada, matanya juga ada, nggak picek, ada apa buntutnya, ada apa lagi, banyak ya, kukunya ada, aman. Soalnya apa namanya, kalau nggak lengkap ataupun kurus nggak boleh. Ini apa namanya hewannya? Sapi. Selanjutnya bisa di slide. Nah, syarat binatang untuk kurban. Nah, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah berganti gigi musinah. Terus kambing bisa sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Selanjutnya, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Ya bisa, next. Unta sekurang-kurangnya umurnya tadi berapa? 2 tahun. 2 tahun. 5 tahun kalau unta ya. Yuk lagi. Cacat, binatang cacat yang menyebabkan tidak sah dipergunakan untuk berkurban. Tuh kan tadi nggak boleh, sakit mata, buta, picek, sakit, tidak sehat, pincang kakinya, terlalu kurus dan tua sekali sehingga seakan tidak bersumsum. Nah, tadi kan yang digambar lengkap ya. Lanjut, sunah-sunah penyembelihan kurban. Tadi membaca basmalah, membaca salawat Nabi, membaca takbir, binatang kurban dihadapkan ke arah kiblat, membaca doa sebelum berkurban. Selanjutnya bisa di slide, sembelih sendiri. Mempraktekkan penyembelihan hewan kurban. Agar dapat melakukan praktek kurban dengan benar, lakukan langkah-langkah berikut. Carilah miniatur hewan yang akan disembelih, menyiapkan alat yang tajam. Bisa mau 1 orang ke depan ya buat mempraktekkan. Siapa? Stephen dah ya, Stephen maju. Nah, Stephen kita praktekkan. Misal ini ayam ya. Nah, ayam diarahin ke kiblat berarti ayamnya. Ya. Berarti kalau ke kiblat gini berarti ya. Ya. Terus ini pisaunya. Berarti gimana tuh? Dipotongnya. Ini jadi seperti ini Pak. Iya, berarti di pangkal ya. Nah, berarti gimana? Dibacanya apa? Bacanya gimana? Bacanya Bismillah Allahu Akbar Pak. Ya, Bismillah Allahu Akbar langsung di gorok. Jangan gini. Jangan gitu. Harus langsung sekaligus. Oh gitu ya Pak. Ya. Bisa ya? Bisa Pak. Ya, makasih Stephen. Terima kasih Pak. Nah, ntar di bawahnya disiapin lubang buat apa? Buat penampung darah. Pakai pisaunya yang tajam. Selanjutnya, ya terus. Nah, sebagai seorang muslim yang mampu, kita diharuskan melakukan kurban sebagai bentuk ketaatan hamba terhadap Allah. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini pas kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Selanjutnya, ya terus akikah terakhir ya. Ayo di next. Terus di slide aja terus. Nah, akikah nih, amatin ini gambar laki-laki apa perempuan bayinya? Lihat, laki-laki apa perempuan? Hah? Perempuan. Kenapa perempuan? Bakti, kenapa perempuan ini? Karena nangis Pak. Nangis, emang kalau laki-laki gak nangis ya? Bajunya lucu Pak. Oh lucu, kalau laki-laki bajunya serem. Iya Pak. Stephen gimana ini? Cewek apa cowok bayinya? Kelihatan Pak. Ya kelihatan. Iya. Dari ciri-cirinya sih. Kayaknya sih cowok Pak. Cowok, soalnya Soalnya nggak ada tindiknya Pak. iya, gak ada tindiknya. Kalau masalah baju kan, ya masa ada baju perempuan laki-laki kan bisa aja bekas kakaknya gitu dipakaikan. Selanjutnya di slide. Lanjut ya slide-nya. Nah, akikah itu dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir, bayi, atau membelah atau memotong. Menurut istilah Islam, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah SWT dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya,
Nah, ketentuan akikah bagi laki-laki sembelihkan 2 ekor kambing, sedangkan perempuan berapa? 1 ekor. Ya, selanjutnya next. Hukum akikah, hukumnya adalah sun bagi orang yang mampu yang baru melahirkan anaknya. Terus selanjutnya waktu pelaksanaan akikah. Penyembelihan akikah dilaksanakan pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21 dari kelahiran anaknya. Ya, selanjutnya ya bisa dibacakan sama Deon bisa dibacain? Ya, dibacain ya. Hal-hal yang disunahkan sewaktu akikah. Hal-hal yang disunahkan sewaktu akikah, yang pertama menyembelih hewan akikah. Ya. Kedua, disembelih oleh ayah dari anak yang diakikahi. Ya. Memberi nama yang baik. Ya. Mencukur rambut anak yang diakikahi. Ya. Bersedekah seberat timbang rambut bayi. Ya, selanjutnya dengan nilai harga emas perak. Ya, selanjutnya perbedaan kurban dan akikah. Nih perbedaannya ya, kalau kurban disyariatkan agar dilaksanakan di antara tanggal 10 sampai 13 bulan Zulhijjah. Kalau akikah di hari ke-7, 14 atau 21 dari kelahiran bayi. Terus kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Akikah disyariatkan 1 kali seumur hidup. Terus binatang cukup 1 ekor kalau kurban. Kalau misalnya akikah, laki-laki 2 ekor. Kalau perempuan 1 seekor sapi boleh untuk 7 orang kalau kurban. Kalau akikah, binatang selain kambing jumlahnya adalah 1 ekor untuk seorang anak. Yang terakhir, daging lebih utama dibagikan sebelum dimasak. Yang kedua, yang akikah, daging diberikan setelah masak ataupun matang. Selanjutnya, terus nanti tugasnya ya, ini ada tugasnya ya. Tugasnya itu nanti di sini kan ada 30, udah ada 40, yang sakit 2, ada 38, berarti dibagi 8 kelompok aja, satu kelompoknya 5 orang. Nanti buat tugas kelompoknya itu disiapkan buat pertemuan berikutnya ya. Atau kalau sekarang juga boleh, bisa diambil ya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Ya nih tugasnya ya. Ya. Taruh sebentar Bapak nayangin ini dulu ya, video. Ya, video diperhatikan videonya anak-anak. Biar gak ngantuk juga kan. Tadi udah ice breaking, sekarang kita lihat video motivasi. Banyak rintangan, banyak ujian, banyak cobaan. Tuh ya, sangat banyak sekali. Ya, bisa dilihat ya itu. Tapi dia tidak pantang menyerah, selalu menghadapi. Nah, ya. Jadi gini, misalnya hal yang bisa dipetik dari video ini, ada yang bisa mengutarakan? Sepan ataupun Abdurrahman, silakan. Ya Pak Abdurrahman, Pak. Abdurrahman ya. Coba mengamati bahwa nilai moral dari video tersebut adalah semangat berjuang Pak, tidak mudah pantang menyerah, selalu optimis. Nah iya, jadi kalau misalnya kalian belum bisa materi ini yang sekarang kita bahas, jangan
berkecil hati, tapi harus terus semangat, berjuang. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Jadi bersemangat untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu dan jangan berputus asa gitu ya. Ya, udah ya. Ya, buat apa namanya? Tugas ini puzzle nanti teman-teman susun sama per kelompoknya diisi. Bapak kasih tahu dulu ya. Di sini kan ada across dan down. Nah, across itu maksudnya ke samping, down itu ke bawah. Nah, yang down itu umur, misalnya nih nomor 1 umur onta untuk kurban. Berarti kan diisinya ke bawah. Misalnya unta tadi berapa onta umurnya kalau buat berkurban? 5. Berarti tulis LIMA gitu. Ya. Ada yang sudah kelompoknya mungkin? Kalau ada yang sudah bisa disebutkan dulu diskusinya tadi. Silahkan. Ya Pak, Stephen sama Bro Rahman Pak. Oh ya udah, gimana tadi pertanyaan nomor berapa dibacain sama jawabannya ya? Nomor 2 dulu Pak, yang down Pak. Yang down ya, gimana? Di nomor 2 itu kami coba soalnya akikah secara bahasa. Jawabannya ada 7 kolom. 7 kolom. Gimana? Memutus. Oh iya, akikah itu memutus. Terus selanjutnya kelompok berapa yang mau? Kelompok 3 ya? Iya Pak. Ya silahkan, Dion. Soalnya baca dulu ya. Nomor berapa aja? Sebutin. Nomor 8 Pak. Ya, apa gimana pertanyaannya? Tujuan dari berkurban. Ya, Jawabannya takorup Pak. takorup. Ya, bagus. Ya, mungkin kalau misalnya sudah bisa dipahami ataupun sudah pada ngerti ya, sudah pada paham. Dikarenakan waktu pelajaran juga sudah habis. Bentar ya. Ya. Jadi, akikah adalah penyembelihan ternak yang dilakukan sebagai pernyataan syukur orang tua atas lahirnya seorang anak yang lazimnya dilaksanakan pada hari ke-7 yang dibarengi dengan pelaksanaan pencukuran rambut si bayi. Terus kalau misalnya kurban dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Terus kalau misalnya akikah itu baiknya dibagikan daging yang sudah matang. Kalau kurban tidak. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari ketua kelas bisa dipimpin doa untuk pulang ya. Setelah belajar Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Nah, nanti minggu depan kita akan membahas tentang zakat ya. Nah, sebelum pulang kita merefleksi sedikit dari pertemuan hari ini. Ada yang bisa menyampaikan refleksian materi kita hari ini? Stephen mungkin mau nyoba? Atau Abdul Rahman, apa hal yang harus kita lakukan ataupun yang bisa diambil? Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Paling yang saya tangkap dari penjelasan yang diberikan oleh Bapak itu pertama selain penugasan berupa mengisi tugas kelompok, kemudian berusaha untuk berkorban gitu kan. Kemudian selain itu juga berusaha untuk dermawan, tidak hanya untuk kepentingan sendiri akan tetapi peduli terhadap sesama muslim. Iya. Itu Pak, terima kasih. Ya mungkin cukup ya. Dirasa sudah terwakilkan oleh Stephen. Terima kasih Stephen. Silahkan teman-teman ataupun anak-anakku pulang dengan tertib dan jangan lupa nanti pas sudah di rumah dibaca-baca lagi materinya dan dibaca-baca lagi slide PowerPoint yang telah saya kirimkan ya.